Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pada perjumpaan kita kali ini, kita akan menceritakan kisah seorang sahabat Rasulullah yang mencari kebenaran, yaitu Salman Al-Farisi. Dari Persia datangnya pahlawan kali ini, dan dari Persia pula agama Islam nanti dianut oleh orang-orang mukmin yang tidak sedikit jumlahnya. Dari kalangan mereka muncul pribadi-pribadi istimewa yang tiada taranya, baik dalam bidang keilmuan dan keagamaan, maupun dalam ilmu pengetahuan dan keduniaan. Dan memang salah satu dari keistimewaan dan kebesaran Al-Islam ialah setiap Islam memasuki suatu negeri dari negeri-negeri Allah, maka dengan keajaiban luar biasa dibangkitkannya setiap keahlian, digerakkannya segala kemampuan, serta digalinya bakat-bakat terpendam dari warga dan penduduk negeri itu, hingga bermunculanlah filosof-filosof Islam, dokter-dokter Islam, ahli-ahli falak Islam, ahli-ahli fikih Islam, ahli-ahli ilmu pasti Islam, dan penemu-penemu mutiara Islam. Ternyata bahwa pentolan-pentolan itu berasal dari setiap penjuru dan muncul dari setiap bangsa, hingga masa-masa pertama perkembangan Islam penuh dengan tokoh-tokoh luar biasa dalam segala lapangan, baik cita maupun rasa, yang berlainan tanah air dan suku bangsanya, tetapi satu agamanya. Dan perkembangan yang penuh berkah dari agama ini telah lebih dulu diramaikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau telah menerima janji yang benar dari Tuhannya yang maha besar lagi maha mengetahui. Pada suatu hari diingatkanlah baginya jarak pemisah dari tempat dan waktu, hingga disaksikannya lah dengan mata kepala panji-panji Islam berkibar di kota-kota di muka bumi, serta di istana dan mahligai-mahligai para penduduknya. Salman Al-Farisi sendiri turut menyaksikan hal tersebut karena ia memang terlibat dalam mempunyai hubungan erat dengan kejadian itu. Peristiwa itu terjadi waktu Perang Khandaq, yaitu pada tahun ke-5 Hijrah. Beberapa orang pemuka Yahudi pergi ke Mekah menghasut orang-orang musyrik dan golongan-golongan kufar agar bersekutu menghadapi Rasul dan kaum muslimin, serta mereka berjanji akan memberikan bantuan dalam perang penentuan yang akan menumbangkan serta mencabut urat akar agama baru ini. Siasat dan taktik perang pun diaturlah secara licik, bahwa tentara Quraisy dan Ghatfan akan menyerang kota Madinah dari luar, sementara Bani Quraidah Yahudi akan menyerangnya dari dalam, yaitu dari belakang barisan kaum muslimin, sehingga mereka akan terjepit dari dua arah. Karenanya mereka akan hancur lumat dan hanya tinggal nama belaka. Demikianlah pada suatu hari kaum muslimin tiba-tiba melihat datangnya pasukan tentara yang besar mendekati kota Madinah, membawa perbekalan banyak dan persenjataan lengkap untuk menghancurkannya. Kaum muslimin panik dan mereka bagaikan kehilangan akal melihat hal yang tidak diduga-duga itu. Keadaan mereka dilukiskan oleh Allah dalam Al-Quran. Ketika mereka datang dari sebelah atas dan dari arah bawahmu, dan tatkala pandangan matamu telah berputar liar, seolah-olah hatimu telah naik sampai ke tenggorokan, dan kamu menaruh sangkaan yang bukan-bukan terhadap Allah. Dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 10. 24.000 orang prajurit di bawah pimpinan Abu Sufyan dan Uyainah bin His menghampiri kota Madinah dengan maksud hendak mengepung dan melepaskan pukulan menentukan yang akan menghabisi Muhammad, agama, serta para sahabatnya. Pasukan tentara ini tidak saja terdiri dari orang-orang Quraisy, tetapi juga dari berbagai kabilah atau suku yang menganggap Islam sebagai lawan yang membahayakan mereka. Dan peristiwa ini merupakan percobaan akhir dan menentukan dari pihak musuh-musuh Islam, baik dari perorangan maupun dari suku dan golongan. Kaum muslimin menginsafi keadaan mereka yang gawat ini. Rasulullah pun mengumpulkan para sahabatnya untuk bermusyawarah.
dan tentu saja mereka semua setuju untuk bertahan dan mengangkat senjata. Tetapi apa yang harus mereka lakukan untuk bertahan itu? Ketika itulah tampil seorang yang tinggi jangkung dan berambut lebat, seorang yang disayangi dan amat dihormati oleh Rasulullah. Itulah dia Salman Al-Farisi. Dari tempat ketinggian itu melayangkan pandang meninjau sekitar Madinah, dan sebagai telah dikenalnya juga didapatinya kota itu di lingkungan gunung-gunung dan bukit-bukit batu yang tak ubah bagaikan benteng juga layaknya. Hanya di sana terdapat pula daerah terbuka, luas dan terbentang panjang, hingga dengan mudah akan dapat diserbu musuh untuk memasuki benteng pertahanan. Di negerinya Persia, Salman Al-Farisi telah mempunyai pengalaman luas tentang teknik dan sarana perang, begitupun tentang siasat dan liku-likunya. Maka tampillah ia mengajukan suatu usul kepada Rasulullah, yaitu suatu rencana yang belum pernah dikenal oleh orang-orang Arab dalam peperangan mereka selama ini. Rencana itu berupa penggalian khandak atau parit perlindungan sepanjang daerah terbuka wiling kota. Dan hanya Allah yang lebih mengetahui apa yang akan dialami kaum muslimin dalam peperangan itu seandainya mereka tidak menggali parit atau usul Salman Al-Farisi tersebut. Demi Quraisy menyaksikan parit terbentang di hadapannya. Mereka merasa terpukul melihat hal yang tidak disangka-sangka itu, hingga tidak kurang sebulan lamanya kekuatan mereka bagai terpaku di kemah-kemah karena tidak berdaya merobos kota. Dan akhirnya pada suatu malam Allah Ta'ala mengirim angin topan yang menerbangkan kemah-kemah dan memporak-porandakan tentera mereka. Abu Sufyan pun menyerukan kepada anak buahnya agar kembali pulang ke kampung mereka dalam keadaan kecewa dan berputus asa serta menderita kekalahan pahit. Sewaktu menggali parit, Salman tidak ketinggalan bekerja bersama kaum muslimin yang sibuk menggali tanah. Juga Rasulullah SAW ikut membawa tembilang dan membelah batu. Kebetulan di tempat penggalian Salman bersama kawan-kawannya, tembilang mereka terbentur pada sebuah batu besar. Salman seorang yang kukuh dan bertenaga besar. Sekali ayun dari lengannya yang kuat akan dapat membelah batu dan memecahnya menjadi pecahan-pecahan kecil. Tetapi menghadapi batu besar ini ia tak berdaya. Sedang bantuan dari teman-temannya hanya menghasilkan kegagalan belaka. Lalu Salman pergi mendapatkan Rasulullah dan meminta izin menggalihkan jalur parit dari garis semula untuk menghindari batu besar yang tak tergoyahkan itu. Lalu Rasulullah pun pergi bersama Salman untuk melihat sendiri keadaan tempat dan batu besar tadi. Dan setelah menyaksikannya, Rasulullah meminta sebuah tembilang dan menyuruh para sahabat mundur dan menghindar dari pecahan-pecahan batu itu. Rasulullah lalu membaca basmalah dan mengangkat kedua tangannya yang mulia yang sedang memegang erat tembilang itu, dan dengan sekuat tenaga dihunjamkannya ke batu besar itu. Kiranya batu itu terbelah dan dari celah belahannya yang besar keluar lambaian api yang tinggi dan menerangi. Lalu Rasul berkata, "Saya lihat lambaian api itu menerangi pinggiran kota Madinah." Sementara Rasulullah mengucapkan takbir. Sabdanya, "Allah Maha Besar, aku telah dikaruniai kunci-kunci istana dari negeri Persia, dan dari lambaian api tadi nampak olehku dengan nyata istana-istana kerajaan Hira, begitupun kota-kota Maharaja Persia, dan bahwa umatku akan menguasai semua itu." Lalu Rasulullah mengangkat tembilang itu kembali dan memukulkannya ke batu untuk kedua kalinya. Maka tampaklah seperti semula tadi, pecahan batu besar itu menyemburkan lambaian api yang tinggi dan menerangi. Sementara Rasulullah bertakbir dan bersabda, "Allahu Akbar, aku telah dikaruniai kunci-kunci negeri Romawi, dan tampak nyata olehku istana-istana megah, dan bahwa umatku akan menguasainya." Kemudian dipukulkannya untuk ketiga kali, dan batu besar itu pun menyerah pecah berderai. Sementara sinar yang terpancar daripadanya amat nyala dan terang benderang.
Rasulullah pun mengucapkan la ilaha illallah, diikuti dengan gemuruh oleh kaum muslimin. Lalu diceritakanlah oleh Rasulullah bahwa beliau sekarang melihat istana-istana dan mahligai-mahligai di Syria maupun sana. Begitupun di daerah-daerah lain yang suatu ketika nanti akan berada di bawah naungan bendera Allah yang berkibar. Maka dengan keimanan penuh kaum muslimin pun serentak berseru, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya, dan benarlah Allah dan Rasulnya. Salman Al-Farisi adalah orang yang mengajukan saran untuk membuat parit, dan dia pula lah penemu batu yang telah memancarkan rahasia-rahasia dan ramalan-ramalan gaib. Yakni ketika ia meminta tolong kepada Rasulullah SAW, ia berdiri di samping Rasulullah menyaksikan cahaya dan mendengar berita gembira itu. Dan dia masih hidup ketika ramalan itu menjadi kenyataan. Dilihat bahkan dialami dan dirasakannya sendiri. Dilihatnya kota-kota di Persia dan Romawi, dan dilihatnya mahligai istana di sana, di Mesir, di Syria, dan di Irak. Pendeknya disaksikan dengan mata kepalanya bahwa seluruh permukaan bumi seakan bergoncang keras karena seruan mempesona penuh berkah yang berkumandang dari puncak menara-menara tinggi di setiap pelosok, memancarkan sinar hidayah dan petunjuk Allah. Nah, itulah dia sedang duduk di bawah naungan sebatang pohon yang rindang berdaun rimbun di muka rumahnya di kota Madian, sedang menceritakan kepada sahabat-sahabatnya perjuangan berat yang dialaminya demi mencari kebenaran, dan mengisahkan kepada mereka bagaimana ia meninggalkan agama nenek moyangnya bangsa Persia, masuk ke dalam agama Nasrani, dan dari sana pindah ke dalam agama Islam. Betapa ia telah meninggalkan kekayaan berlimpah dari orang tuanya dan menjatuhkan dirinya ke dalam lembah kemiskinan demi kebebasan pikiran dan jiwanya. Betapa ia dijual di pasar budak dalam mencari kebenaran itu. Bagaimana ia berjumpa dengan Rasulullah dan iman kepadanya. Marilah kita dekati majelisnya yang mulia dan kita dengarkan kisah yang menakjubkan yang diceritakannya. Salman Al-Farisi bercerita, aku berasal dari Isfahan, warga satu desa yang bernama Ji. Bapakku seorang bupati di daerah itu, dan aku merupakan makhluk Allah yang paling disayanginya. Aku membaktikan diri dalam agama Majusi hingga diserahi tugas sebagai penjaga api yang bertanggung jawab atas nyalanya, tidak membiarkannya padam. Bapakku memiliki sebidang tanah, dan pada suatu hari aku disuruhnya ke sana. Dalam perjalanan ke tempat tujuan, aku lewat di sebuah gereja milik kaum Nasrani. Kudengar mereka sedang sembahyang, maka aku masuk ke dalam untuk melihat apa yang mereka lakukan. Aku kagum melihat cara mereka sembahyang, dan kataku dalam hati, ini lebih baik dari apa yang aku anut selama ini. Aku tidak beranjak dari tempat itu sampai matahari terbenam, dan tidak jadi pergi ke tanah milik bapakku, serta tidak pula kembali pulang hingga bapakku mengirim orang untuk menyusulku. Karena agama mereka menarik perhatianku, kutanyakan kepada orang-orang Nasrani dari mana asal-usul agama mereka. Jawab mereka, agama ini berasal dari Syria. Ketika telah berada di hadapan bapakku, kukatakan kepadanya, aku lewat pada suatu kaum yang sedang melakukan upacara sembahyang di gereja. Upacara mereka amat mengagumkan. Kulihat pula agama mereka lebih baik dari agama kita. Kami pun bersoal jawab melakukan diskusi dengan bapakku, dan berakhir dengan dirantainya kakiku dan dipenjarakan diriku. Kepada orang-orang Nasrani kukirim berita bahwa aku telah menganut agama mereka. Kuminta pula agar bila datang rombongan dari Syria supaya aku diberitahu sebelum mereka kembali, karena aku akan ikut bersama mereka ke sana. Permintaanku itu mereka kabulkan, maka kuputuskan rantai, lalu meloloskan diri dari penjara dan menggabungkan diri kepada rombongan itu menuju Syria. Sesampainya di sana, kutanyakan seorang ahli dalam agama itu. Dijawabnya bahwa ia adalah uskup pemilik gereja. Maka datanglah aku kepadanya, ceritakan keadaanku. Akhirnya tinggallah aku bersamanya sebagai pelayan, melaksanakan ajaran mereka dan belajar. Sayangnya uskup ini seorang yang tidak baik beragamanya,
karena dikumpulkannya sedekah dari orang-orang dengan alasan untuk dibagikan, ternyata disimpan untuk dirinya pribadi. Kemudian uskup itu wafat. Mereka mengangkat orang lain sebagai gantinya, dan kulihat tak seorang pun yang lebih baik beragamanya dari uskup yang baru ini. Aku pun mencintainya demikian rupa, sehingga hatiku merasa tak seorang pun yang lebih kucintai sebelum itu daripadanya. Dan tatkala ajalnya telah dekat, tanyaku padanya, sebagai Anda maklumi telah dekat saat berlakunya takdir Allah atas diri Anda, maka apakah yang harus kuperbuat dan siapakah sebaiknya yang harus kuhubungi? Wahai anakku, ujarnya, tak seorang pun menurut pengetahuanku yang sama langkah dengan aku, kecuali seorang pemimpin yang tinggal di Mosul. Lalu tatkala ia wafat, aku pun berangkat ke Mosul dan menghubungi pendeta yang disebutkannya itu. Kuceritakan kepadanya pesan dari uskup tadi, dan aku tinggal bersamanya selama waktu yang dikehendak Allah. Kemudian tatkala ajalnya telah dekat pula, kutanyakan kepadanya siapa yang harus kuturuti. Ditunjukkannya lah orang yang saleh yang tinggal di Nasibin. Aku datang kepadanya dan kuceritakan perihalku, lalu tinggal bersamanya selama waktu yang telah dikehendaki Allah pula. Tatkala ia hendak meninggal, aku bertanya pula kepadanya, maka disuruhnya aku menghubungi seorang pemimpin yang tinggal di Amuria, suatu kota yang termasuk wilayah Romawi. Aku berangkat ke sana dan tinggal bersamanya. Sedang sebagai bekal hidup aku berternak sapi dan kambing beberapa ekor. Kemudian dekatlah pula ajalnya, dan kutanyakan kepadanya, kepada siapa aku dipercayakannya. Jawabnya, wahai anakku, tak seorang pun yang kukenal serupa dengan kita keadaannya, dan dapat kupercayakan engkau padanya. Tetapi sekarang telah dekat datangnya masa kebangkitan seorang nabi yang mengikuti agama Ibrahim secara murni. Ia nanti akan hijrah ke suatu tempat yang ditumbuhi kurma dan terletak di antara dua bidang tanah berbatu-batu hitam. Seandainya kamu dapat pergi ke sana, temuilah dia. Ia mempunyai tanda-tanda yang jelas dan gamblang. Ia tidak mau makan sedekah, sebaliknya dia bersedia menerima hadiah. Dan di pundaknya ada cap kenabian yang bila engkau melihatnya, segeralah engkau mengenalinya. Kebetulan pada suatu hari lewatlah suatu rombongan berkendara daripadanya. Aku dibawanya ke Madinah, dan demi Allah baru saja aku lihat negeri itu, aku pun yakin itulah negeri yang disebutkan dulu. Aku tinggal bersama Yahudi itu dan bekerja di perkebunan kurma milik Bani Quraidah, hingga datang saat dibangkitkannya Rasulullah yang datang ke Madinah dan singgah pada Bani Amr bin Auf di Kuba. Pada suatu hari, ketika aku berada di puncak pohon kurma, sedangkan majikanku lagi duduk di bawahnya, tiba-tiba datang seorang Yahudi, saudara sepupunya, yang mengatakan padanya, barikilah cilaka. Mereka berkerumun mengelilingi seorang laki-laki di Kuba yang datang dari Mekah dan mengaku sebagai nabi. Demi Allah, baru saja ia mengucapkan kata-kata itu, tubuhku pun bergetar keras hingga pohon kurma itu bagai bergoncang, dan hampir saja aku jatuh menimpa majikanku. Aku segera turun dan kataku kepada orang yang tadi, apa kata Anda? Ada berita apakah yang sedang terjadi? Tanyaku kepadanya. Lalu majikanku mengangkat tangan lalu meninjuku sekuatnya serta bentaknya, apa urusanmu dengan ini? Kembalilah kepada pekerjaanmu. Maka aku pun kembali kepada pekerjaanku. Setelah hari petang, kukumpulkan segala yang ada padaku, lalu aku keluar dan pergi menemui Rasulullah di Kuba. Aku masuk kepadanya ketika beliau sedang duduk bersama beberapa orang anggota rombongan. Lalu kataku kepadanya, tuan-tuan adalah perantau yang sedang dalam kebutuhan. Kebetulan aku mempunyai persediaan makanan yang telah kujanjikan untuk sedekah. Dan setelah mendengar keadaan tuan-tuan, maka menurut hematku, tuan-tuanlah yang lebih layak menerimanya. Dan makanan itu kubawa ke sini, lalu makanan itu kutaruh di hadapannya. Makanlah dengan nama Allah, sabda Rasulullah kepada para sahabatnya. Tetapi beliau tak sedikit pun mengulurkan tangannya menjamu makanan itu. Nah, demi Allah, kataku dalam hati, inilah satu dari tanda-tandanya bahwa ia tak mau memakan harta sedekah.
Aku kembali pulang, tetapi pagi-pagi keesokan harinya aku kembali menemui Rasulullah sambil membawa makanan, serta kataku kepadanya, kulihat Tuan tak hendak makan sedekah, tetapi aku mempunyai sesuatu yang ingin kuserahkan kepada Tuan sebagai hadiah. Lalu kutaruh makanan di hadapannya, maka sabdanya kepada sahabatnya, makanlah dengan menyebut nama Allah. Dan beliau pun turut makan bersama mereka. Demi Allah, kata dalam hatiku, inilah tanda yang kedua bahwa ia bersedia menerima hadiah. Aku kembali pulang dan tinggal di tempatku beberapa lama. Kemudian ku pergi mencari Rasulullah dan kutemui beliau di Baqi' sedang mengiringkan jenazah dan dikelilingi oleh sahabat-sahabatnya. Ia memakai 2 lembar kain lebar, yang satunya dipakai untuk sarung dan yang satunya lagi sebagai baju. Kuucapkan salam kepadanya dan kutolehkan pandangan hendak melihatnya. Rupanya ia mengerti akan maksudku, maka disingkapkannya kain burdah dari lehernya hingga nampak pada pundaknya tanda yang kucari, yaitu cap kenabian sebagai yang disebutkan oleh pendeta dulu. Melihat itu aku meratap dan menciuminya sambil menangis. Lalu aku dipanggil menghadap oleh Rasulullah. Aku duduk di hadapannya, lalu kuceritakan kisahku kepadanya sebagai yang telah kuceritakan tadi. Kemudian aku masuk Islam dan perbudakan menjadi penghalang bagiku untuk menyertai perang Badar dan Uhud. Lalu pada suatu hari Rasulullah memerintahkan padaku, mintalah pada majikanmu agar ia bersedia membebaskanmu dengan menerima uang tebusan. Maka ku mintalah kepada majikanku sebagaimana dititahkan Rasulullah, sementara Rasulullah menyuruh para sahabat untuk membantuku dalam soal keuangan. Demikianlah aku dimerdekakan oleh Allah dan hidup sebagai seorang muslim yang bebas merdeka, serta mengambil bagian bersama Rasulullah dalam perang Khandaq dan peperangan lainnya. Dengan kalimat-kalimat yang jelas dan manis, Salman Al-Farisi menceritakan kepada kita usaha keras dan perjuangan besar serta mulia untuk mencari hakikat keagamaan yang akhirnya dapat sampai kepada Allah Ta'ala dan membekas sebagai jalan hidup yang harus ditempuhnya. Lalu yang harus kita pertanyakan dalam diri kita, corak manusia ulung manakah orang ini dan keunggulan besar manakah yang mendesak jiwanya yang agung dan melucut kemauannya yang keras untuk mengatasi segala kesulitan dan membuatnya mungkin barang yang kelihatan mustahil. Kehausan dan kegandrungan terhadap kebenaran manakah yang telah menyebab pemiliknya rela meninggalkan kampung halaman, berikut harta dan benda dan segala macam kesenangan, lalu pergi menempuh daerah yang belum dikenal dengan segala halangan dan beban penderitaan, pindah dari satu daerah ke daerah lain, dari satu negeri ke negeri lain, tak kenal letih ataupun lelah, di samping tak lupa beribadah secara tekun. Inilah kisah Salman Al-Farisi, sahabat yang dipuji oleh Rasulullah. Mungkin pada kesempatan kali ini cukup sekian daripada kisah Salman Al-Farisi. Insya Allah kita doakan selalu agar kita dipertemukan dengannya esok di hari kiamat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.